Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara jamaah pengawasan rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya lahir ugi batin, khususipun Islam iman. Kaping sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam untuk keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita pika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi dicatat salah satu halipun amal kesaenan kita, Allahumma amin. Bapak Ibu, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah masuk ayat 75 nggih. Afatat mauna ayyuminu lakum. Sampun Bapak Ibu. Kita waos 75 ngantos 77. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Shadaqallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, orang-orang yang beriman, perihal orang-orang Yahudi dengan mengatakan afatat mauna, apakah kalian wahai orang-orang beriman itu tamak, berharap, pengen ayyuminu lakum, supaya orang-orang berharap supaya orang-orang yang Yahudi ini percaya atau beriman kepada ajaran yang dibawa kepada kalian.
Tegese hai orang yang beriman, apakah kalian masih berharap orang-orang Yahudi itu mau mengikuti kalian dan berada di pihak kalian dengan melakukan amal-amal ketaatan? Sementara waqad kana fariqum minhum, sementara sebagian dari kelompok orang Yahudi itu pernah yasma'una kalam Allah, mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian summa yuharrifuna, tapi kemudian mereka menyelewengkan, menakwilkan, mengartikan ayat Allah yang mereka dengar dengan pemahaman yang tidak benar. Mimba dima aqaluhu, setelah mereka sebenarnya memahami maksud dari ayat yang mereka dengar itu. Wahum ya'lamuna, dan mereka sebenarnya sadar kalau mereka salah atau sengaja salah dalam memahami atau dalam mentakwil ayat-ayat Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi Allah mengingatkan kepada orang yang beriman, kasarannya ora usah kakean ngarep-ngarep wong Yahudi wi gelem iman dengan apa yang kalian percayai ini. Atine wis kemarin ya, hatinya niku sudah keras. Bagaimana mungkin kalian bisa menaruh harap? Ini kayak Allah menutup peluang mereka. Bagaimana mungkin kalian berharap mereka beriman, sementara dulu ada sebagian kelompok dari mereka itu pernah mendengar langsung firman Allah. Mereka paham maksud dari firman itu. Tapi mereka sengaja memutarbalikkan makna, mengubah makna dan pengertiannya. Padahal mimba adhima aqalu, mereka benar-benar sudah paham. Dan mereka sengaja membuat takwil atau arti atau pemahaman yang berbeda tersebut. Artinya kan ada sekelompok orang di kalangan Yahudi yang sengaja, secara sengaja dan sadar, menyelewengkan makna dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Sengaja loh. Jadi ngerti kui maknane A, tapi mereka sengaja menyelewengkannya menjadi B. Itu kan kesengajaan seperti itu kan ya sudah nggak bisa ditolerir. Apa yang bisa diharapkan dari orang yang tahu kalau itu salah tapi sengaja melakukan kesalahan? Dia sengaja, padahal dia tahu yang benar mana, tapi sengaja kebenaran itu dibelokkan dan mereka memilih untuk melakukan kesalahan. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, menghibur mereka
menghibur Nabi Muhammad dan umat Islam pada waktu itu dengan mengatakan, ora usah kakian berharap sama orang-orang yang Yahudi ngoten niku. Jangan banyak berharap mereka akan beriman kepada kalian. Wong dulu saja mereka pernah mendengar sendiri ayat Allah, tapi mereka sengaja membalikkan atau memahami ayat itu secara berbeda. Ngendikane Ibnu Abbas, dawuhe Allah yasmauna kalam Allah, mendengar kalam Allah, itu maknanya bukan mereka mendengar Taurat. Tidak sekedar mereka mendengar Taurat. Karena orang-orang Yahudi pada masa itu semuanya mendengar Taurat. Tidak sekedar itu. Walakin humul ladzi sa'alu Musa ru'yata rabbihim fa akhadhathumus sa'iqatu fiha. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang pernah meminta kepada Nabi Musa untuk melihat secara langsung Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian karena permintaan itu mereka kemudian fa'akhadhathumus sa'iqatu. Mereka disambar petir kemudian mati. Lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu, sebagian dari mereka qalu li Musa. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, qad hila bainana wa baina ru'yati rabbina ta'ala. Kami tidak bisa melihat secara langsung Tuhan kami. Jadi ada tabir, pembatas, penghalang yang membuat kami tidak bisa melihat langsung Rabb kami. Maka fasma'na kalamahu hina yukallimaka. Maka ya paling tidak perdengarkan suara Tuhanmu ketika Tuhanmu sedang berfirman kepadamu. Ngomong Yahudi. Mereka pernah mengatakan, oke, kalau kami nggak bisa melihat Tuhanmu secara langsung, paling tidak ketika Tuhanmu sedang bicara sama kamu Musa, biarkan kami mendengarnya. Nah, itu kan request atau permintaan sing hati-hati, kebangetan ngoten. Tapi Nabi Musa betul meminta itu kepada Allah. Faqala badzalika Musa ila Rabbi ta'ala. Kemudian Nabi Musa memohon hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala na'am. Lalu Allah mengiyakan permohonan Nabi Musa itu oke. Enggak apa-apa. Allah berfirman murhum, perintahkan mereka, orang-orang yang ingin mendengar secara langsung kalimat Allah atau wahyu Allah itu, perintahkan mereka untuk bersuci, membersihkan pakaian mereka, dan berpuasa. Maka kemudian orang-orang yang ingin mendengar kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa itu, mereka membersihkan diri, membersihkan pakaiannya, lalu berpuasa. Kemudian bersama dengan Nabi Musa, mereka pergi sampai ke Turi Sinai, Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Ketika di situ kemudian awan hitam menutupi mereka, Nabi Musa memerintahkan orang-orang yang ikut dengannya niku untuk sujud. Lalu mereka kemudian sujud. Wa kallamahu rabbuhu, kemudian Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fasami'u kalamahu. Orang-orang yang ikut bersama dengan Nabi Musa itu tadi mendengar
wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ini di dalam riwayat Muhammad bin Ishaq dikatakan ngoten niku, mereka mendengar firman Allah yang isinya adalah perintah dan larangan kepada Nabi Musa dan kepada kaum Bani Israel. Hatta qalu anhu masami'u, sampai mereka benar-benar paham apa yang diperintahkan oleh Allah, larangannya berbunyi apa, perintahnya seperti apa. Mereka mendengar jelas dan paham. Lalu apa yang mereka lakukan? Summa in sarafa bihim ila bani Israil. Lalu kemudian Nabi Musa mengajak kembali mereka ke perkampungan kaum Bani Israel. Nah, falamma ja'uhum, ketika orang-orang itu datang berkumpul kembali bersama dengan Bani Israel, apa yang mereka lakukan? Harrafa fariqun minhum ma amarahum bihi. Wahyu yang mereka dengar secara jelas berisi perintah dan larangan niku diselewengkan. Dan mereka mendengar langsung dan jelas serta mereka paham. Gambaran mereka kayak gimana bentuk penyelewengkannya? Jadi ketika Nabi Musa menyampaikan wahyu yang diterima dan mereka dengar kepada kaum Bani Israel yang tidak mendengarnya. Ketika Nabi Musa mengatakan innallaha qad amarakum bikadza wa kadza, Allah memerintahkan kalian wahai kaumku untuk melakukan begini, begini dan begini. Lalu qala dzalikal fariq allazi dzakarahumullah. Lalu orang-orang yang disebutkan oleh Allah di ayat 75 ini tadi, mereka membantah dengan mengatakan innama qala kadza wa kadza. Orang ngono. Gusti Allah mau ngomong itu ngene-ngene gitu. Khilafan lima qala Allahu lahu. Berkebalikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum Bani Israil. Lha nek ana wong sing wis ngrungu dhewe lho, dia mendengar sendiri, dia sudah paham. Tapi kemudian secara sengaja memutar balikkan apa yang dia pahami. Apa yang bisa diharapkan? Atau bagaimana mungkin kita bisa berharap terhadap orang yang kayak gitu untuk menjadi baik? Wong mendengar sendiri saja diselewengkan, apalagi kalau dia tidak mendengar sendiri. Lah ya semakin sakarepe dhewe. Niku sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Asudi mengatakan yang dimaksud kalam Allah yang mereka tahrif atau yang mereka selewengkan itu adalah Taurat. Dan jadi yang tadi mengatakan bahwa mereka mendengar langsung dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, mereka mendengar langsung, lalu apa yang mereka dengar itu diselewengkan. Kalau di dalam penjelasannya Imam Asy'ari mengatakan bahwa yang mereka dengar itu ya kitab Taurat yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada perbedaan di situ. Imam Ibnu Katsir mengatakan ya ini lebih umum, apa yang disampaikan oleh As-Sadi ini lebih umum ketimbang apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Ishaq. Meskipun pendapat apa yang disampaikan Ibnu Abbas, Ibnu Ishaq ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Karena berdasar zahir dari redaksi ayat itu tadi. Karena wahum yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar sendiri firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa lewat cerita sing ngoten.
Jadi di antara kaum Bani Israel niku ada orang-orang yang sengaja, ngoten nggih, untuk menyelewengkan, menyembunyikan apa yang sudah disampaikan oleh Allah kepada mereka. Abu Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Bani Israel itu sengaja menyembunyikan dan mengubah apa yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab Taurat tentang ciri-ciri Nabi Muhammad yang sudah ada pada kitab mereka. Padahal mereka tahu. Ya, lalu kemudian Allah mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tapi wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum. Afala ta'qilun. Orang-orang Yahudi niku apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka ngomongnya aman. Aku ya iman seperti kalian. Tapi wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, ketika mereka sedang bersama dengan grupnya sendiri, dengan kelompoknya sendiri, qalu mereka berkata, atau haditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum. Apakah kalian memberitahu kepada orang-orang Islam itu tentang informasi yang diberikan oleh Allah kepada kalian yang ada di dalam kitab Taurat, sehingga dengan informasi yang kalian berikan itu umat Islam punya hujah untuk mengalahkan kalian di sisi Tuhan kalian. Apa kalian menyampaikan itu? Yo, kalian itu nggak ngasih tahu tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman di dalam kitab Taurat nggak? Gitu. Karena kalau kalian menyampaikan itu, nanti umat Islam punya alasan. Mereka memang tahu, tapi sebenarnya menutupi atau tidak memberitahu. Apa kalian menyampaikan seperti itu? Gitu. Mereka saling mengingatkan, maknanya adalah ojo sampai kalian cerita tentang kandungan asli di dalam kitab Taurat yang salah satunya menjelaskan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Karena kalau sampai kamu menceritakan itu, umat Islam punya alasan untuk menyatakan bahwa memang Muhammad benar Nabi akhir zaman. Sebab dari orang Yahudi di Madinah itu sebelum diutusnya Kanjeng Nabi, mereka itu sudah bilang kepada suku Aus, suku Khazraj yang merupakan dua suku terbesar di Madinah, mereka bilang bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi yang diutus kepada kami. Kami akan mengikutinya dan nabi itu akan melawan kalian. Dengan datangnya nabi itu kami mendapat kemenangan. Itu mereka yakin. Mereka yakin. Dan itu selalu disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada para penduduk Madinah, khususnya suku Aus dan Khazraj. Maka kalau kita lihat bahwa kaum Ansor itu kan terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka tahu akan ada nabi akhir zaman dengan nopo niku karakternya itu dari mereka, dari orang-orang Yahudi. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa di Mekah ada orang yang secara spesifikasinya niku mirip dengan yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi yang selama itu dibangga-banggakan, nanti kami akan mengikutinya, kami akan menang dan seterusnya. Suku Aus dan Khazraj ini berinisiatif untuk DCI duluan itu menuju Mekah.
Nah, ada Bai'ah Aqobah 1, Bai'ah Aqobah 2 sebelum kemudian Kanjeng Nabi napa niku hijrah di Madinah kan diawali dengan itu. Orang-orang Mekah malah tidak begitu tahu. Karena nggak ada orang Yahudi di situ, adanya di Madinah. Dan di Madinah kondisinya itu sudah cukup kondusif karena ya wong Yahudi kuwi sing cerita. Karena aslinya kan mereka tahu. Itu dibangga-banggakan sama mereka. Nek kemudian gara-gara kok lho, tak kira sing diutus karo Gusti Allah kuwi yo sak gengku. Neng kok malah wong Arab dhewe sing diutus. Mereka tidak terima. Setelah mereka tidak terima itulah kemudian mereka berusaha untuk menolak kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena mereka nggak tahu, mereka tahu wong itu yang dinanti-nanti oleh mereka. Nanti di surat Baqarah juga dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwa wong-wong Yahudi niku kenal karo Nabi Muhammad seperti halnya mereka mengenal anaknya sendiri. Nek ana wong kok sampai ra kenal karo anake niku lak nggih kira-kira ngoten lak ya mboten masuk akal lho. Kebangetan. Tapi masalahnya karena ternyata yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala niku bukan berasal dari golongannya. Maka kemudian dengan sekian cara mereka berusaha untuk menutup-nutupi dan mendustakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di ayat niku wau nggih dikatakan orang-orang Yahudi niku apabila ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang, "Ya aku iman, aku wis padha karo kalian." Gitu. Tetapi ketika mereka kembali bersama dengan kelompoknya sendiri, mereka saling mengingatkan, "Ojo nanti cerita. Jangan sampai kamu bilang." Gitu. Pokoknya bilang saja bahwa ini ciri-cirinya rapas, orang cocok. Ini kan iri ya Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah iri, apike kaya apa, orang yang diireni niku nggak baik. Atau berusaha untuk tidak mengakui kebaikan. Bahkan sesuatu yang benar pun bagi orang yang iri, ketika itu disampaikan oleh orang yang dia iri kepadanya, ya ora diterima. Itu bahayanya orang yang punya sifat hasud atau iri dan dengki. Mereka berusaha untuk menyembunyikan ngoten itu dengan harapan orang Islam yang memang nggak tahu. Dan dengan harapan mereka bisa selamat dalam artian apa yang mereka lakukan itu ya nggak akan ada yang mengetahui. Apa yang mereka sembunyikan itu nggak akan ada orang yang mengetahui. Maka di ayat terakhir itu tadi Allah mengatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kenapa mereka berbohong? Kenapa mereka menutup-nutupi? Kenapa mereka memutarbalikkan omongan? Awala ya'lamuna, apakah orang-orang Yahudi itu tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan mengetahui pula apa yang mereka nyatakan. Mereka menyembunyikan apa? Menyembunyikan obrolan ketika mereka sedang bersama dengan kelompoknya sendiri. Apa yang mereka nyatakan ketika mereka bilang kepada para pengikut Nabi Muhammad dengan mengatakan amanah.
Ketika mereka bilang kami beriman, Allah ya tahu. Ketika mereka bisik-bisik sesama mereka, Allah juga tahu. Nah, kalau sama-sama Allah tahu, sementara sikap mereka berbeda ngoten niku, terus bagaimana penilaian Allah? Nah, tentu dinilai tidak. Pelajarannya adalah Bapak Ibu rahimakumullah. Orang kalau tidak iman kepada Allah, itu yang penting bagi dirinya adalah yang penting wong liya orang ngerti. Dia akan merasa aman ketika orang lain tidak melihatnya, tidak mendengarnya. Karena sebatas yang mereka yakini adalah selagi orang lain nggak tahu, maka nggak ada yang tahu. Itu cara berpikir orang yang tidak iman kepada Allah. Orang kalau benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin akan muraqabatullah dan seterusnya, mereka akan menyadari dan memahami bahwa meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah itu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu tahu apa yang kita sembunyikan dan tahu apa yang kita nyatakan. Sehingga dalam kondisi apapun orang-orang yang beriman itu, baik ketika dia sendiri atau bersama-sama dengan yang lain, itu selalu menjaga ucapan, sikap, dan perbuatannya. Sebab Allah benar-benar tahu. Dia meyakini seperti itu dan benar-benar melihat. Tegese iman yang kita miliki itu merupakan sabuk pengaman kita dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi ini nate dawuh, la yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pencuri ketika dia sedang mencuri itu tidak mungkin dalam kondisi dia iman. Karena kalau orang percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya Allah melihatnya, kok isih tetap mencuri, itu kan nekat tuh. Nah, wis ngerti mencuri ra entuk, dia tahu bahwa Allah melihat perbuatannya, tetap saja melakukan. Itu kan nekat. Nekat mengambil segala risikonya. Karena dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak iman. Karena yang dia napa niku, yang dia yakini pada saat mencuri itu adalah sing penting wong liya ora. Dan memang nggak ada orang yang tahu. Tapi kan kalau kita iman, Allah melihat kita dan mengetahui itu. Sehingga kita mengurungkan dari melakukan perbuatan tersebut. Maka nek ana wong sedo korupsi terus tiba-tiba wis dicekel KPK terus alim, do kerudungan berukut, do songkoan, do napa ngoten niku. Ya muga-muga do sadar tenan ngoten nggih. Muga-muga do sadar tenan. Tapi yakinlah bahwa ketika dia korupsi, pas korupsi ini loh ya, yakin dia tidak dalam kondisi beriman. Karena dia ngerti ngono kuwi ora bener. Kok dia tetap melakukannya. Dengan sekian sandiwara atau drama yang dilakukan setelah itu, tapi yakinlah bahwa ketika dia melakukan ngoten niku, dia tidak dalam kondisi beriman. Ya wondene bar kuwi terus sadar, ya alhamdulillah. Bong nek wis bebas terus ora sadarnya ya mbok. Tetapi ya kita melihatnya dari sisi zahirnya kan guys. Wes
Nah wis dadi tangkepi ngono iku terus dadi menggunakan identitas keislaman, do songkoan, do kerudungan, do bahasane niku terus do bahasa-bahasa agamis. Ya muga-muga emang do wedi dosa. Ketika keluar ya wis sadar. Tapi yakinlah karena Allah itu tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nyatakan. Ketika kita memahami itu, meyakini itu, mengimani itu, kudune nek orang nekat, kita itu nggak akan mau dan nggak akan berani melakukan. Kalaupun kita iman kok nekat, itu dipertanyakan keimanannya. Ya karena sirine wong iman kan kudu menunjukkan atau membuktikan dengan ucapan, amal, perbuatan yang itu menjadi bukti valid akan keimanan kita. Yang kita kenal sebagai amal soleh. Amal soleh itu kan amal yang soleh, yang valid sebagai bukti bahwa kita wong iman. Bukti valid kita orang iman itu ya ketika diperintahkan apa kita laksanakan, ketika dilarang dari melakukan apa ya kita tinggalkan. Wong kok diperintah ora dilakoni, dilarang neng kok malah dilanggar. Itu kalau dia iman, kemungkinannya ya nekat. Nekat mencelakakan dirinya sendiri. Padahal saat kita iman itu kan wis satu paket gitu. Penek nglakoni apik bakal mlebu swarga, nglakoni elek bakal mlebu neraka. Iki sing apik-apik listnya dikasih tahu. Ini nek elek-elek listnya dikasih tahu. Kita sudah dikasih tahu sejelas itu, kita mempercayainya, terus kita oke, aku milih sing elek. Aku mlebu neraka ya ora apa-apa. Itu kan ngono banget. Nek wis milih mlebu neraka bar ketahuan oleh orang lain, dicekel, diumumke, terus tiba-tiba ini kan pertanyaan sebenarnya. Lha kuwi gara-gara isin kecekel atau memang benar-benar sadar? Nek gara-gara isin kecekel ngopo kok ora isin karo Gusti Allah? Kok isine karo menungso? Lagi dipertanyakan iman. Saya monggo niki menjadi bahan perenungan kita bersama. Bisa jadi awak dhewe niku ora korupsi karena ora ono sing dikorupsi. Atau enggak? Mungkin karena kita nggak punya peluang, ngoten. Tapi ya muga-muga mboten. Muga-muga mboten. Karena kita benar-benar beriman. Tapi mau diuji nih, coba nek dadi bupati kira-kira. Nah, kebal ini kan. Kira-kira terawak dhewe ya ngono kuwi napa mboten? Nek mboten berarti wong bener-bener iman. Nek padha wae ya berarti emang karena kita nggak punya kesempatan. Allah alam bisawab. Mungkin insyaallah ngoten, mugi-mugi manfaat. Nyuwun ngapunten apabila wonten kelintak-kelintunipun. Monggo sarengan kita tutup dengan diwasan hamdalah kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.